tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Dijajah oleh bangsa lain. Akan tetapi sekarang negara kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bagaimana tidak, perkelahian antar pelajar masih ada. Kasus narkoba di mana-mana dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita sedikit mengenang sejarah kemerdekaan Indonesia pada dahulu. Dari Rengas Dengklok sampai ke Panggasaan Timur. 1. Jepang bertekuk lutut pada tanggal 6 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945 menjatuhkan bom atom lagi di kota Nagasaki. Dengan kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan, sehingga Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah pada syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Dalam posisi semakin terjepit dalam perang melawan sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Fumakishi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI yang bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat mengenai cara melepaskan diri dari Jepang mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945. Agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang, mereka berada di Rengas Dengklok seharian penuh dan menempati rumah milik masyarakat keturunan Tiongkok yang bernama Joko Song. Melalui Sudaco Singklih, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. 3. Perumusan teks proklamasi. Laksmana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan tempat perundingan dan menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Setelah rombongan sampai di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksmana Tadashi Maeda di jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diantarkan menemui Goisaiki Mayor Jenderal Hoit Yumamoto. Namun mereka ditolak karena datang tengah malam. Lalu mereka menemui Sumocho Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan Nishimura ini tidak ada kata sepakat, dan bahkan Nishimura melangsungkan rapat PPKI. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksmana Maeda. Para tokoh-tokoh nasional telah berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi. Soekarno pertama kali menulis kalimat proklamasi, lalu bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana merencana darab pembukaan UUD? Namun mereka tidak ingin persis. Lalu Subarjo menyampaikan kalimat, Ahmad Subarjo, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menambahkan kalimat, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Soekarno menulis Jakarta 1785 Wakil-wakil Bangsa Indonesia.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 4. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Baeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pengganggasaan Timur nomor 5 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; ketiga, sambutan wali kota Suwerjo dan Dr. Muhammadir dan keamanan; 5. Dukungan dari berbagai lapisan. Rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 Agustus 1945. APRA Pemuda Jakarta yang dilapori oleh Komite Aksi Mateng 31 berencana mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk mendengar pemimpinan bangsa Indonesia berbicara langsung di hadapan masyarakatnya. Pernyataan di Sultan Hamengkubuwono X mengenai Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sultan sebagai kepala daerah dan hubungan Yogyakarta dengan pemerintah pusat bersifat langsung. Latar belakang. Bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini dilatar belakang dengan peristiwa dibuangnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom.